Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini saya akan memberikan sebuah video mengenai pelajaran kita hari ini ya. Namanya adalah tentang pertobatan ya. Dan hari ini kita akan melihat cerita tentang malin kundang. Oke. Nah, perhatikan baik-baik slide dari share ini ya. Ada malin kundang seperti pernah anak-anak share lihat ya. Coba baca ceritanya juga ya. Nah, singkat cerita, malin kundang yang sudah diizinkan pergi oleh ibunya untuk merantau pulang dengan kaya raya namun dia tidak mengakui ibunya. Bahkan istrinya pun mengatakan bila itu ibumu maka mengakulah, tapi dia tidak mau. Bayangkan ya, istrinya itu memarahi malin kundang karena perlakuan kasarnya kepada ibunya. Bahkan orang sekitarnya pun berbuat demikian. Kan tetapi malin kundang tidak mau peduli, bahkan mengusir, menendang ibunya. Ya, nah kita lihat bagaimana malin kundang akhirnya pergi kembali naik ke kapalnya. Warga sekitar marah kepada malin kundang karena durhaka kepada ibunya. Tapi sang ibu saking sedihnya hatinya, dia berdoa dalam hati dan berkata, ya Tuhan, bila dia memang benar anakku, maka kutuklah dia menjadi batu. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya malin kundang durhaka, nakal, jahat kepada ibunya, maka dia menjadi batu. Ya, anak-anak share, inilah pelajaran hari ini kita pembukaannya ya tentang malin kundang yang tidak mau bertobat terhadap ibunya. Ya, nah pertanyaan dari share adalah kita lihat bersama perbuatan apa yang dilakukan oleh malin kundang kepada ibunya. Tadi dalam cerita sudah saya jawab ya, itu adalah durhaka, jahat kepada ibunya. Mengapa malin kundang menjadi batu? Karena dia durhaka, jahat kepada ibunya. Ya, itulah. Dia jahat, nakal kepada ibunya. Tidak mengakui ibunya. Nah, apa pesan yang dapat kamu ambil dari cerita di atas? Bahwa kita tidak boleh bertindak kasar kepada ibu, durhaka, nakal, jahat kepada ibu ya. Lalu kalau kita berbuat salah, kita mengakuinya, lalu bertobat. Oke? Nah, kita lihat. Mohon maaf ya, nak, ada salah ketik di situ ya. Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus dan wanita berdosa. Di kitab suci juga terdapat ada wanita berdosa yang dituduh berdosa. Ya, wanita yang dituduh berdosa oleh orang banyak. Tapi Yesus juga tidak menghukumnya karena wanita itu sudah bertobat. Ya, Yesus tidak mau mengadili. Ya, bahkan dia mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama sekali melempar batu kepada wanita ini. Tapi tidak ada yang mau. Ya, oke. Nah, paham sampai sini ya. Mari kita lihat sekarang. Apa sakramen tobat? Kita masuk pelajaran kita sekarang ya. Sakramen tobat adalah sakramen yang membuka pintu relasi kembali kita dengan Allah. Maksudnya apa relasi? Maksudnya dengan sakramen tobat kita didamaikan kembali dengan Allah. Kita yang dulu jauh karena dosa-dosa kemudian didekatkan kembali dengan sakramen tobat kepada Allah. Oke. Nah, lalu siapa yang dapat memberikan sakramen tobat itu, Sir? Nah, sakramen tobat berasal dari Allah sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Namun di dunia ini ada gereja, terutama gereja Katolik adalah perwujudan kehadiran Allah sendiri ya. Itu dia, gereja perwujudan kehadiran Allah. Lalu Allah yang sudah memberikan kuasa kepada gereja, itu yang dapat mengampuni, memberi kuasa kepada imam atau pastor nanti untuk mengampuni dosa. Ya. Nah, jadi gereja ya yang memberikan sakramen tobat. Allah sendiri melalui gereja. Asalkan, nah lihat ya, serbold di situ ya, asalkan kita dengan tulus hati bertobat dan tidak mengulangi serta berubah ke arah yang benar. Ya, seperti itu ya, nak. Lalu bagaimana langkah-langkah kita mempersiapkan hati dalam bertobat? Ada langkah-langkah kalau mau bertobat. Yaitu pertama, menyadari dan mengakui dosa kita. Tentu saja ya, kita harus menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Tidak harus sadar dulu apa dosa kita ya, misalnya melawan orang tua, berbuat nakal dan lain-lain ya.
Kemudian kita menyesali dosa-dosa kita itu. Aduh, kenapa saya berbuat dosa itu ya? Nah, yang ketiga, lalu ada niat. Saya mau berubah. Saya tidak akan berbuat dosa lagi. Yang keempat, kita mohon ampun melalui sakramen tobat, melalui gereja, melalui pastor. Kemudian, setelah mohon ampun, menerima sakramen tobat, lalu kita hidup dengan cara baru sebagai anak Allah. Tidak berbuat dosa lagi, tidak melawan papa mama lagi. Ya, seperti itu ya anak Nasir. Itu langkah-langkah kita persiapkan hati dalam bertobat ya. Harus ada langkahnya dulu ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Siapa yang bisa menerimakan sakramen tobat? Yaitu gereja melalui pastor atau imam. Ya. Karena imam itu ditabiskan oleh gereja ya. Nah, diberkati oleh gereja yang adalah Allah sendiri. Maka atas nama gereja, imam dapat menghapus dosa. Ya, gereja yang menghapus dosa, tapi imam lah. Ya, oke. Tapi Allah sendiri sebenarnya itu ya, atas nama gereja. Oke. Nah, kita melihat sekarang anak-anak, ada doa tobat singkat yang saya berikan ya. Nanti mudah-mudahan bisa dihafal ya, anak. Yaitu saya mengaku doanya ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Nah, ini didoakan ketika berada di ruang pengakuan. Ya. Jadi, ini adalah doa tobat pribadi kepada Allah. Saya mengaku, ya. Nah, anak-anak, dari rangkaian tadi penjelasan share itu, mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dengan baik apa yang saya berikan di dalam penjelasan ini ya. Jadi, pada dasarnya, saya ulangi sedikit, pada dasarnya sakramen tobat adalah sakramen yang membuka pintu relasi, pintu damai kita kembali kepada Allah. Ya, bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang menjauh dari Allah ketika kita berdosa ya nak. Jadi kita yang menjauh dari Allah, bukan Allah menjauh dari kita. Oke, mudah-mudahan anak-anak saya mengerti ya. Kalau kita nakal, Allah tetap ada, Allah tetap buka pintu untuk kita bertobat. Asalkan kita dengan tulus hati bertobat dan tidak mengulangi, serta kita mau berubah ke arah jalan yang benar ya. Anak-anak, jadi jelas ya. Itulah bagaimana syarat dosa kita diampuni adalah kita bertobat dengan tulus hati, mengakui dosa-dosa kita. Ya. Nah, sakramen tobat adalah tandanya, tanda simbol yang digunakan oleh gereja bahwa kita sudah bertobat, bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Nah, seperti kemarin ada sakramen baptis. Ya. Nah, ada tanda-tandanya, ada simbolnya ya. Sakramen Ekaristi ada tanda dan simbolnya, yaitu misalnya sakramen baptis, tanda dan simbolnya itu ada air, lilin, kain putih, minyak yang diurapi, sakramen baptis ya nak. Kemudian kalau sakramen Ekaristi, simbolnya roti dan anggur yang dikonsekrasikan, yang berubah benar-benar wujudnya menjadi Tuhan dan Yesus sendiri. Yang ketiga adalah sakramen tobat. Sakramen tobat tandanya apa? Yaitu tandanya kita dihapus dari dosa-dosa kita melalui doa tobat tadi. Ya, kita mengakui ya doa tobat. Dan nanti ketika kita ada di kamar pengakuan, setelah kita mengakuan dosa kita, kemudian kita mendoakan doa saya mengaku ini, maka pastor akan mengatakan atas kuasa gereja saya melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu ya. Begitu nanti pastor kata-katanya ketika di kamar pengakuan, ketika kita berdosa. Ya, bukan pastor itu yang menghapus dosa ya, tapi atas nama gereja. Ya, dan kuasa dari gereja yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi tidak semua orang bisa menghapus dosa, tidak ya. Nah, karena ini sakramen. Kita sudah belajar kan? Sakramen adalah tanda kudus, tanda suci yang digunakan dari Allah untuk menghadirkan Allah. Ya, oke anak Nasir. Sekarang ini ada tugasnya. Silakan dilihat halaman 113 tentang kegiatan menuliskan pengalaman tobat yang pernah dilakukan. Situ ada tabelnya. Anak Nasir bisa menuliskan langsung di buku paketnya, boleh. Tapi kurang panjang di buku PS, boleh ya. Jadi menuliskan pengalaman, jangan hanya satu kalimat ya, tapi ceritakan pengalaman tobatmu ya. Pengalaman bagaimana kamu melakukan dosanya, kemudian bagaimana cara kamu bertobat, ya itu dia ya. Kemudian tuliskan kembali isi doa tobat yang telah saya berikan tadi di atas ya. Nah, jadi seperti mengaku dosa kita ya. Kita sebutkan dosanya, pengalamannya, lalu kita menuliskan kembali doa tobatnya ya. Jelas anak Nasir ya tugasnya supaya nanti bisa anak Nasir mengerjakan dengan baik. Oke? Baik, sampai di sini video ini. Sekian dan terima kasih.